peta berpikir untuk masalah. Waktu saya mempersiapkan ini, kalau bicara tentang peta kan apa, satu tempat, satu letak ya, letak atau gambaran denah di mana orang bisa tinggal, di mana orang yang bisa saya cari kan gitu kan. Nah sekarang ini dia berbicara tentang peta berpikir untuk masalah. Ya dari materi ini dia sekarang kita diajarkan, diharapkan mampu bekerja sama, mengusulkan, memecahkan satu masalah. Kan saya harus tahu dulu ini persoalan yang sedang dialami si Anggi seperti ini. Jadi saya sudah bisa gambarannya bentuknya. Oh dia sekarang dalam situasi yang sulit. Nah, kira-kira bagaimana ya? Dari bagaimana dia bisa alami itu? Kenapa dia seperti itu? Pasti ada latar belakangnya. Jadi dari apa yang saya perhatikan, saya amati dan saya dekati, berarti saya harus membentuk satu pemikiran yang baru. Berarti anak ini pasti ada latar belakangnya kenapa dia seperti itu. Ya saya selidiki ya, mungkin ya, ajak dia ngobrol sehingga dia bisa terbuka bahwa persoalan yang sedang dialami itu karena ini. Oh ternyata karena keluarga. Oh karena ada persoalan dalam kelompok komunitas dia di sekolah, misalnya kan ada OSIS ya, atau ada kelompok persekutuan Kristen khususnya kelas, atau kalau orang di gereja atau mahasiswa itu persekutuan mahasiswa Kristen, persekutuan marga, kan ada ya seperti itu ya. Tapi saat dia mengalami masalah dan persoalan itu masing-masing gini, oh ya peta berpikir untuk satu masalah ini, bagaimana caranya saya bisa mendekati si Mariana ya. Pokoknya dia ada sesuatu tapi saya sulit mendekatinya. Ada apa sebenarnya kan itu ya. Jadi kita juga diajarkan mampu menunjukkan kemampuan menganalisa situasi dalam baik yang positif dan negatif dari teman kita. Nggak hanya sembarangan kita ngomong ya. Kalau sudah menghadapi persoalan pasti kita langsung ambil kesimpulan. Ada apa nah ini ya? Mungkin kan kita berpikir seperti itu. Tapi ini nggak berpikir seperti itu, dia rasa nggak cocok, dia langsung labrak aja, ngomel-ngomel, marah-marah. Harusnya kan dia tanya, Putri, kok hari ini kamu agak sedikit kurang ceria dan kelihatan sedih, ada apa ya? Jadi dari situ kan pertanyaan itu kenapa, ada apa, ini sudah membentuk cara berpikir kita. Apa yang saya harus buat? Bentuknya kayak apa ya untuk bisa menyelesaikan persoalan teman saya. Nah inilah sebenarnya yang harusnya kalian asah. Kalau kalian punya teman dekat, pasti punya teman dekat ya, sahabat. Bagaimana ya saya bisa membantu teman yang sudah seperti saudara, atau mungkin teman yang kita ada aja rasa beban. Ini aku pengen sekali ngobrol sama anak ini. Dia orang yang perlu ditolong. Dia cerita, kita bisa memberikan solusi. Kalau dia nggak cerita, kita nggak tahu. Ya, jadi kalian bisa berikan tanggapan. Kalian bisa berikan tanggapan. Misalnya kalau nggak cocok dengan saya pun kalian boleh kok katakan sesuatu. Misalnya, ibu marah-marah aja. Ada apa ibu ya? Aku bisa katakan seperti itu. Kan kalau kita merasa dekat, kalau kalian merasa selalu jauh, dia kan mentor, ngapain tanya-tanya. Ada yang nggak seperti itu. Kalau dulu kelas yang sebelumnya ada satu anak saya, dia bilang begini, Bu, ibu kenapa lagi sedih ya? Tanpa saya sadari, mungkin dia bisa membaca ya dari wajah saya. Dia katakan seperti itu. Itu masih anak-anak loh. Dia bisa katakan seperti itu. Apa ya? Ada kepekaan dalam pikirannya dan hidupnya ya. Nah, kita juga sudah dewasa. Kalau kita lihat situasi seperti dengan teman kita, masa kita diam-diam aja? Masa kita biarkan gitu ya? Paling tidak kita membantu mereka untuk berpikir, untuk memecahkan persoalannya dan memberikan solusi untuk dia. Masa teman kita berbuat dosa, kita duduk-duduk aja, ya kan? Ya, coba kalian
buatkan daftar